Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rimba Walana ya, kawan-kawan ya. Channel yang membahas tentang cara berkebun ramah lingkungan. Episode kali ini kita akan membahas tentang media tanam, mana yang lebih baik antara media tanam kokopit atau sekam bakar. Seperti kita tahu ya, akhir-akhir ini sistem bertanam hidroponik itu semakin banyak digandrungi masyarakat kita, khususnya yang ada di wilayah perkotaan. Sistem yang bertanam pada lahan yang sempit yang membutuhkan media semacam kokopit atau sekam bakar yang bisa menanam di halaman rumah dan tidak membutuhkan lahan yang besar, atau lebih kita kenal dengan nama urban farm ya. Kali ini kita akan membandingkan antara media tanam kokopit dengan sekam bakar. Kita mulai dulu dari sekam bakar. Seperti kita tahu ya, jika tanah biasanya menjadi media tanam, maka kali ini kita mencoba bagaimana kalau misalnya tanah itu tidak tersedia banyak. Makanya kita akan mencari alternatif lain seperti sekam bakar atau kokopit. Sekarang kita lihat bahwa ini yang dimaksud dengan sekam bakar. Ini sekam bakar atau kalau di luar itu biasa dikenal dengan biokar ya. Biokar, arang yang terbuat dari sekam padi. Pada dasarnya semua media tanam harus mampu menyimpan air, kawan-kawan sekalian, nutrisi dan oksigen dengan baik. Selain menyimpan, media tanam juga harus memiliki sistem drainase yang baik dan mampu menjaga kelembaban dengan efektif ya. Nah, sekam bakar ini memenuhi syarat itu, memenuhi syarat tersebut. Dia berasal dari sekam padi yang dibakar. Media tanam ini memiliki bobot yang sangat ringan sehingga tidak perlu membebani akar. Sifat padi yang sangat poros ini membuat akar bisa bertumbuh dengan lebih bebas. Media tanam ini pun juga bebas hama, kawan-kawan sekalian, dan bibit penyakit lainnya sudah melalui tahap sterilisasi melalui pembakaran ya, karena dia sudah melalui proses pembakaran yang rendah oksigen. Kenapa kita katakan dia rendah oksigen? Karena apabila tinggi maka dia akan berubah menjadi abu, dia tidak menjadi arang. Nah, itu dia kelebihan dari sekam bakar. Dia memiliki sistem drainasi yang baik, juga mampu menjaga kelembaban sangat efektif. Itu dia kelebihannya sekam bakar. Sayangnya sekam bakar ini sangat mudah sekali lapuk ya, sangat mudah sekali lapuk. Jadi kalau kamu ingin menggunakan sekam bakar yang sama untuk 2 kali penanaman, itu sebenarnya agak kurang efektif karena sekam bakar ini mudah sekali lapuk. Seperti itu. Sekam bakar bisa kamu gunakan untuk menanam sayur daun dan sayur buah. Khusus untuk sayur buah, kamu harus mencampurkan sekam bakar dengan media tanam lain yang lebih kuat ya. Oke kawan-kawan ya, itu keunggulan sekam bakar dan kekurangannya seperti itu. Terus kemudian ini dia kokopit ya. Kokopit ini berasal dari sabut kelapa yang kita haluskan. Kelebihan dari kokopit ini berdaya serap tinggi, kawan-kawan sekalian ya, sehingga dia juga mampu menyimpan air yang banyak dengan tampungan yang kuat ya. Itu. Ia juga mengandung beberapa zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti magnesium, fosfor, kalsium, juga punya kalium dan natrium ya. Itu dia kelebihannya dari kokopit. Hingga walaupun di musim kemarau kita tidak sering menyiram tanaman kita, di sini kelebihannya kokopit, dia mampu menyimpan air yang banyak. Tetapi dia juga punya kelemahan. Kelemahan media tanam satu ini adalah ia kurang baik dalam mengalirkan air. Nah itu. Tadi kalau sekam bakar porositasnya bagus. Nah ini dia kelemahannya kokopit. Dia tidak
mampu mengalirkan air dengan baik. Dengan begitu air tidak tersebar dan ketersediaan oksigen pun tidak maksimal ya. Begitu. Airnya tidak tersebar baik di media tanam. Untuk mengatasinya, campurkan kokopit dengan media lain yang mumpuni dalam hal drainase air. Makanya biasa dicampur antara kokopit dengan sekam bakar. Sebelum menggunakan kokopit, kawan-kawan sekalian, ada baiknya bila kita rendam dulu, atau sebelum menghaluskan sabuk kelapanya itu kita jemur matahari, biarkan dia juga terkena hujan supaya saat tandingnya itu bisa diminimalkan, karena saat tanding yang banyak itu bisa merugikan tanaman. Oke ya. Terus ini juga perlu diwaspadai supaya jamur dan hama penyakit di dalam sini tuh bisa hilang. Oke, kawan-kawan sekalian, seperti itu mungkin penjelasan antara kokopit dengan sekam bakar. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Sebenarnya kedua-duanya lebih baik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing kawan-kawan sekalian. Jadi biasanya itu lebih baik dicampur ketika kita ingin menanam di polybag. Bisa dicampur antara kompos, kokopit dengan sekam bakar. Mau perbandingannya 1:1 juga tidak ada masalah. Mau perbandingannya 1 kompos setengah kokopit setengah sekam bakar juga tidak ada masalah. Oke ya, seperti itu mungkin kokopit dengan sekam bakar.